Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Cadence atau jumlah perputaran pedal per menit adalah faktor penting yang mempengaruhi efisiensi kayuhan, output daya, pengerahan tenaga yang dirasakan, dan cepat lambatnya kita merasakan kelelahan ketika bersepeda. Jumlah cadence yang digunakan pesepeda akan mempengaruhi kinerja pesepeda. Cadence tinggi 100 hingga 120 rpm yang biasa diterapkan Chris Froome bahkan saat menanjak membawa dia menjuarai Tour de France. Tetapi ada juga yang lebih mengandalkan torsi dan cadence rendah. Jadi, cadence seperti apa yang optimal? Mari kita bahas. Cadence tinggi, berdasarkan beberapa penelitian, menerapkan cadence yang relatif tinggi 100 hingga 120 rpm akan meningkatkan kinerja bersepeda, khususnya ketika sprint, karena kekuatan otot dan kelelahan neuromuskular berkurang, dan output daya bersepeda dimaksimalkan pada kecepatan pedal tersebut. Sebagaimana kita ketahui, power adalah hasil kali torsi dengan cadence. Jadi semakin besar cadence, maka semakin besar pula power yang dihasilkan untuk torsi yang sama. Tetapi tidak semua yang menerapkan cadence baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American College of Sport Medicine tahun 2019, menyimpulkan bahwa bersepeda dengan cadence tinggi pada intensitas latihan submaksimal secara metabolik tidak efisien dan meningkatkan elektromyografi diafragma atau EMG-DI, kerja pernapasan, dan aliran darah di otot kaki relatif terhadap cadence yang lebih lambat. Cadence rendah. Bersepeda dengan cadence rendah biasanya dilakukan pesepeda bila ingin bersepeda santai. Kayuhan tidak terlalu cepat, dan giring pun diset ke gear yang ringan. Cadence rendah juga biasanya dilakukan ketika bersepeda di tanjakan, tetapi cadence rendah berpotensi mengalami cedera. Selama bersepeda dengan cadence rendah, tubuh akan melakukan lebih banyak tekanan pada berbagai sendi tubuh. Peningkatan stres ini dapat menyebabkan peradangan sendi dan bahkan cedera. Cadence ideal. Walaupun tidak ada ketentuan berapa cadence ideal untuk pesepeda, tetapi dari hasil beberapa penelitian dapat kita simpulkan bahwa bersepeda dengan cadence tinggi tetapi menggunakan giring yang ringan bukan cara yang sehat. Demikian juga bersepeda dengan cadence yang rendah tetapi menggunakan giring yang besar berpotensi menimbulkan cedera persendian. Jadi, cadence yang ideal bergantung kepada power yang dihasilkan. Cadence tinggi tetapi power rendah kurang bagus. Demikian juga cadence rendah, power tinggi. Pesepeda rekreasi akan mendapatkan hasil yang optimal bila bersepeda dengan cadence 60 hingga 80 rpm. Bila kecepatan antara 20 sampai 30 km per jam. Maka gear inch yang diterapkan adalah 80 inci. Misalnya kombinasi 34-11T untuk ban 27,5 inci atau 650B. Sedangkan untuk pesepeda antusias, cadence yang ideal 85 hingga 90 rpm dengan kecepatan rata-rata 40 hingga 45 km per jam. Sehingga gear inch yang diterapkan sekitar 90 hingga 100 inci. Misalnya kombinasi 42-11T untuk ban 27,5 inci atau 650B. Sedangkan pesepeda profesional biasanya menerapkan cadence antara 90 hingga 100 rpm dengan gear inch di atas 100 inci. Kesimpulan, tinggi rendahnya cadence harus disesuaikan dengan power yang dihasilkan. Cadence rendah untuk power rendah, cadence tinggi untuk power tinggi. Cadence rendah 40 hingga 70 rpm harus menerapkan gear inch yang rendah pula untuk menghindari cedera persendian. Cadence tinggi harus menggunakan gear inch yang tinggi pula agar pernapasan dan peredaran darah
tidak meningkat tajam. Hindari cadence yang terlalu tinggi, 100 hingga 120 rpm, untuk latihan submaksimal, latihan kardiovaskular. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.